Duh, 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 duh. Loh, kok hilang nih? Ntar ya. Ya, ya. Aku ada PDF loh, kalau abang mau, aku kasih abang PDF biar abang baca semuanya bahwa seluruh nabi palsu menurut Yesus itu adalah Paulus. Kalau abang mau, karena kalau kayak gini-gini kan sebenarnya banyak. Bunda Ripa mau Nah, kirim lewat buka mana? 1 Korintus. Nanti buka 1 Korintus pasal 10 nomor 15. 1 Korintus Pasal 10 nomor 15. pasal 10 nomor Pasal 10 nomor 15. nomor 15. Mm-mm. Aku berkata kepadamu, Hmm. orang-orang bijaksana. Oh iya, Tuh. Di mereka Amsal, janganlah membiarkan. kamu mengaku bijak, tapi Paulus mengaku bijaksana. Itu berarti bukan dari Tuhan. Masa Tuhan ngajarin berbeda? Nah, Paulus itu merampok, abang tahu? Ya, betul, membunuh Tahu? juga. Bukan, waktu dia sudah mengaku sebagai rasul dia tetap merampok, bahkan dia minta dipuji. Dan bahkan bang, baca dalam kitab abang, tidak boleh meninggikan diri sendiri loh ya, jangan meninggikan diri sendiri. Dia nih Yesaya pasal 4, baca Yesaya 14 nomor 13 sampai 15. Ya, saya. Yesaya 13 14, 14 13. Tidak boleh meninggikan diri loh, menyombongkan diri itu nggak boleh. Paulus malah mengatakan sebaiknya aku kamu puji, kata dia, minta dipuji dia. Berarti agak ada indikator kalau dia mengaku rasul itu untuk kepentingan pribadi gitu loh. Karena di awal memang dia sudah jadi jahat. Nah, ini dari Pak. Hmm. Saya pelajari dulu, ya kan. Pelajarilah abangku ya. Gini bang, pelan-pelan belajar itu. Pertama, saran aku, mulailah abang cari dalil-dalil nih, dalil-dalil. Nanti ku kasih lah ini ya, ku kasih lah. Tapi kayak mana caranya ya? Mau nggak Ya, nyatat sekarang? Ku sebutin aja, catat aja ya. ya, Oke, nubuat nabi palsu dulu. Bikin di situ tulisan nubuat nabi palsu. ya. Tunggu, tunggu. Ya, Oke bos. Aku kalau kayak gini senang loh, tenang kita loh, berpahala kita kayak gini. Kalau ketemu orang Kristen yang ngeyel tuh berdosa kita. ya. Gak ada gunanya ngeyel. Mm-mm. Itu. Gak ada gunanya ngeyel. Iya, betul Kalaupun abangku. artinya kan begini. Penjelasan Bunda Ripa kan kembali ke saya Ke pribadi. Kan abang begitu. nanti, betul. Ya, Ya, kan abang begitu. catat aja, abang pelajari ayatnya sendiri. Nanti abang temui saya, bilang, Uni salah nih, nggak kayak gini-gini. Ya, saya terima itu. Tapi setidaknya abang pelajari dulu. Saya kasih abang 5 ayat tentang nubuatan Nabi Ya, palsu, dan ya, nubuatan itu ayat itu dipenuhi oleh Paulus. Pertama, ya. nubuatan tentang bahwa nabi palsu itu orang Farisi, Matius 23:15. Orang Farisi ahli 3, Taurat 15. Oke. ya, aku bacakan singkat ya. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat orang Farisi, hai kamu orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan menjelajah daratan untuk mentobatkan satu orang saja penganut agamamu. Dan sesudah ia bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Abang pelajari sendiri itu. Aku di sini membuktikan bahwa Kristen dan Paulus adalah yang dimaksud. Kenapa? Hanya agama Kristen yang datang dari orang Farisi, yaitu Paulus, yang Ya, diajarkan menyeberangi lautan, karena memang dia nyeberang lautan, dan masuk keluar Eropa, dan dia ke Eropa mengajarkan Kristen, dan orang Kristen menjadi orang terjahat sepanjang sejarah dengan adanya inkuisisi, genosida, kolonialisme. Itu nggak ada agama lain seperti itu kecuali Kristen. Lanjut, nubuatan yang kedua, Matius 7 nomor 15 sampai 21. Matius Matius pasal 7 nomor 15. 7 nomor 15. Oke, saya Nah, baca nanti nabi semua. palsu ini, ya nabi palsu ini menurut Yesus itu menyamar jadi domba bang, mengaku pengikut Yesus padahal dia adalah penjahat sejak semula. Dan di dalam Matius 7 15 sampai 21 ini dikatakan dengan tegas, tidak mungkin pohon buruk berbuah baik, tapi Paulus yang berbuah buruk malah diakui berbuah baik oleh kalian. Artinya sebenarnya orang Kristen yang mengimani kerasulan Paulus itu sudah menentang perkataan Yesus. Tidak mungkin, kata Yesus, pohon buruk berbuah baik. Tidak mungkin pohon baik berbuah buruk. Itu kenapa tidak mungkin Nabi Muhammad itu nabi palsu, karena dia sudah terkenal kebaikannya dari kecil. Sementara Paulus terkenal kejahatannya. Tiba-tiba di Kristen diterima sebagai nabi rasul.
Sementara Yesus ajarkan di Matius 7:15 sampai 20 itu tidak mungkin pohon buruk berbuah baik. Ini bicara tentang penyesat dan nabi loh. Nah, lanjut, bukan berarti orang salah tidak boleh bertobat, itu beda konteks. Ini bicara penyesat. Roma pasal ini nih. Kalau kita lihat lagi nih, yang kedua. Nubuatan ini tentang bahwa penyesat ini menggunakan nama Yesus. Matius 24 nomor 4. Ini tadi yang kita bahas. Catat Bang, ada 3 ya. Ada 3 ini ya. Nah, kemudian nubuatan bahwa jangan ada yang percaya kepada orang yang mengaku-ngaku bertemu Yesus di sana, bertemu Yesus di sini. Itu penyesat pasti. Tidak ada yang boleh mengaku-ngaku bahwa ada. Buktinya di Matius pasal 24 nomor 23. Apa kata Yesus? Pada waktu itu jika orang berkata padamu, lihat Mesias ada di sana, Mesias ada di situ, jangan kau percaya. Tiba-tiba Paulus ngaku ketemu Mesias, kalian percaya. Matius 24 nomor 23. Ada berapa ayat deh Bang? Ada berapa ayat ciri-ciri nabi palsu? 4. Yang terakhir. Ya, yang terakhir. Nih ya. Nubuatan tentang iblis adalah bapakmu, pembunuh dan pendusta. Berarti pendusta itu nabi palsu. Ya. Nah, coba tadi kita tentukan semuanya benar nggak diinikan Paulus atau Nabi Muhammad. Kita pelan-pelan. Tadi di nubuatan pertama Matius 23:15 Nabi Muhammad bukan Farisi. Semua Matius 23 nomor 15 dipenuhi Paulus. Farisi, munafik, mengajarkan Kristen. Kristen itu muncul di Antioquia di tangan Paulus, bukan di tangan Yesus. Ya. Kemudian mau bertanya dulu nih Bunda Ripa. Silakan. Memang Paulus seorang Farisi. Farisi. Ini Farisi nih. Saya pernah baca. Dia orang marga Benjamin katanya. Bukan gini nih. Dia mengaku sebagai keturunan Yahudi dari suku Benyamin. Benyamin itu dinubuatkan dalam kitab Kejadian sebagai serigala. Nabi palsu itu serigala berbulu domba. Anda tahu itu? Bahwa Benyamin itu adalah serigala? Tahu? Gimana itu ayatnya? Nah, ini dia. Di dalam kitab Kejadian, Benyamin itu serigala yang mengoyak-ngoyak. Paulus itu bisa dikatakan serigala berbulu domba karena memang keturunan Benyamin itu dikatakan Kejadian 49 nomor 27. Benyamin adalah seperti serigala yang menerkam. Pada waktu pagi ia akan memakan mangsanya dan pada waktu petang ia membagi-bagikan rampasannya. Nah, Yesus berkata, nabi palsu itu serigala berbulu domba. Si Paulus yang keturunan Benyamin yang serigala ngaku domba, ngaku pengikut Yesus. Jadi begini Bunda Ripa. Ini kan udah terpatri sama kita kan. Bang terdoktrin, iya saya tahu itu. Patri sama ini kan sama pendeta-pendeta. Katanya Paulus. Betul. Rasul. Jadi begini. Sebentar saya potong boleh nggak Bang? Saya potong sedikit. Bang, Yesus itu hanya memilih 12 rasul Bang. Ketika dia hidup. Lalu ketika dia mau naik ke surga dalam kitab Abang, kalau Abang baca, apa kata Yesus? Masih banyak yang ingin aku sampaikan kepadamu, tapi aku meminta kepadaku penolong yang lain, soter yang lain. Tiba-tiba nggak lama kemudian setelah dia katanya terangkat ke surga, padahal dia udah ngomong sama murid-muridnya, kalau ada yang aku Mesias jangan kau percaya ya, hati-hati ya nabi palsu ya, hati-hati. Bahkan kata Yesus, hati-hati dengan kemunafikan orang Farisi. Berkali-kali lo diingatkan, dia tuh kayak serigala berbulu domba. Dari mana kalian tahu? Lihat buahnya. Kalau dia berbuah buruk, maka dia nggak mungkin berbuat baik. Kalau dia berbuah baik, nggak mungkin dia berbuah buruk. Yesus sudah ingatkan itu. Tiba-tiba nggak lama kemudian ada orang yang mengaku-ngaku bertemu Yesus. Akulah Yesus yang kau aniaya. Tapi tidak berbentuk manusia. Katanya di 2 ayat Bang, bahkan pengakuan Paulus tentang pertemuannya dengan Yesus, 2 ayat kontradiksi loh. Betul-betul kontradiksi. Maka disinilah pembuktian bahwa Paulus terindikasi berbohong. Di ayat Kisah Para Rasul pasal 9:22 tentang pertemuannya dengan Yesus, dia katakan orang yang mengikuti aku tidak mendengar tapi melihat. Di ayat lain
melihat tapi mendengar. Masa kesaksian dengan Tuhan bisa kontradiksi? Aku ketemu Pak Jokowi aja akan ku ingat itu. Dengan Pak Jokowi aku pakai baju apa? Pasti kita ingat detail pertemuan kita dengan orang penting. Ketemu dengan Tuhan, masa kita bisa berbohong? Maka kalau kita berbohong, Bang, omongan kita itu kontradiksi, bertentangan. Ya. Pasti nggak mungkin sama. Karena kita sedang merancang kebohongan di kepala kita, kan? Makanya itu bertentangan itu. Apa-apa yang kita omongkan kadang jadi A, kadang jadi B. Ya, cara membuktikan seseorang itu berbohong gampang, Bang. Omongannya tidak konsisten. Kalau dia tidak konsisten, maka itu tanda-tanda orang itu berbohong. Hati-hati dengan orang seperti itu. Ya. Ya. Nah, jadi gitu, Bang. Silakan, Bang. Jadi nggak apa-apa, itu doktrin gereja Abang dari dulu. Masalahnya adalah Begini, Bang, dari beriman itu kita harus membuktikan keimanan kita. Sayang sekali hidup kita yang singkat ini, ya, kita tidak peduli tentang agama. Tiba-tiba kita nggak ngapa-ngapain berharap masuk surga dengan kematian anak Maria gitu loh. Masa abang mohon maaf nih, abang yang merampok, abang yang memperkosa. Masa Yesus yang nggak tahu apa-apa, dia yang dibantai, dihabisi untuk menebus dosa abang. Ada nggak hati nurani agama? Ada nggak menurut abang agama abang itu berkaitan dengan hati nurani? Sedangkan orang jahat aja dipukuli kita nggak tega. Ini orang benar yang nggak tahu apa-apa dihabisi nyawanya oleh Tuhan sendiri untuk menyelamatkan para penjahat. Kan nggak make sense, bertentangan dengan akal, bertentangan dengan hati nurani. Kita kan dua ini, Bang, yang membedakan kita dengan hewan. Ya. Tapi kalau abang percaya Yesus terkutuk, abang lihat Galatia 3:13, Paulus sendiri mengatakan Yesus terkutuk. Paulus sendiri yang membatalkan hukum Taurat. Padahal Yesus berkata apa? Aku tidak datang meniadakan hukum Taurat, tapi aku datang menggenapi. Mana ada menggenapi itu sama dengan menghilangkan. Sementara Kristen meniadakan hukum Taurat. Alasannya seremonial lah yang ditiadakan, rohani-rohani nggak ditiadakan. Di dalam kitab Torah itu, Bang, itu petunjuk. Bukan rohani-rohanian saja, tapi juga jasmani. Jangan kau membunuh, jangan kau berdusta. Bukan cuma itu aja. Diberitahukan tutorial hidup yang benar menurut Tuhan. Walaupun kami tak sepenuhnya percaya bahwa kitab itu karena sudah bercampur. Tiba-tiba Yesus sendiri yang mengikuti hukum Taurat, dia meluruskan kesalahan-kesalahan orang Yahudi yang melebih-lebihkan ajaran. Tiba-tiba Paulus membatalkan hukum Taurat, bersunat enggak lagi. Abang tahu kan sunat itu perjanjian kekal Abraham dengan Tuhannya? Tiba-tiba dibatalkan. Sunat nggak penting, kata Paulus. Yesus sendiri bersunat. Jadi beragama itu memang pilihan pribadi, tapi kan kita pakai akal juga, hati nurani. Jangan kita nggak tahu apa-apa terus Engkaulah yang mengawasi mereka. Wa anta ala kulli syai'in syahida. Dan engkaulah yang maha menyaksikan atas segala sesuatu. Engkau yang menyaksikan mereka. Aku menjadi saksi pada masa aku bersama dengan mereka. Tapi ketika engkau mengistirahatkan aku, mengangkat aku, engkau yang menjadi saksi atas mereka. Nah, adakah aku mengajarkan? Tidak. Aku hanya mengatakan, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Wahai Maria, jangan sentuh aku, tapi pergilah kepada saudara-saudaraku. Katakan kepada mereka, aku pergi kepada Tuhanku dan Tuhanmu. Jelas itu. Jadi ketika Nabi Isa alaihissalam mengatakan di dalam Al-Quran bahwa aku diberkati dimanapun aku berada, dan kemudian mengatakan inni abdullah atani alkitab wa ja'alani nabiyan, dia paham betul bahwa sejak lahir ibunya sudah mengalami kezaliman dari orang-orang sekelilingnya. Nabi Isa tahu itu. Bagaimana dia besar, dia dewasa, menjadi nabi, menjadi rasul bagi mereka. Nabi Isa pun tahu itu. Ya Bani Israel, inni rasulullahi ilaikum. Nabi Isa tahu ketika beliau menginformasikan datangnya seorang nabi bernama Ahmad. Ketika dia datang untuk meneguhkan kemudian Taurat. Nabi Isa tahu. Di antara kemudian murid-muridnya ada yang membangkang. Makanya beliau bertanya. Maka murid-muridnya menjawab, nahnu ansarullah. Siapakah di antara kalian yang akan menolong aku untuk menegakkan tali agama Allah? Murid-muridnya mengatakan, nahnu ansarullah. Tapi sebagian mereka ada yang kemudian tidak mau, ingkar. Makanya Nabi Isa memberikan sayembara.
Siapa di antara kalian? Ayo, siapa yang mau menolong agama Allah ini? Siapa? 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 Ada di antaranya kemudian yang ingkar kepada kenabiannya. Seperti itu, Kanda. Jadi Nabi Isa, Yesus tahu adanya pembangkang, tahu. Jangankan pembangkang yang datang setelah beliau pergi, datangnya Nabi Muhammad SAW jauh setelah dia itu tahu Nabi Isa. Masya Allah, subhanallah. Baik Bang Zuma, kita sapa dulu Oke. Bro Martua. Selamat malam Martua Bata. Oh iya bang, ngantuk. Ketiduran dengar dia ngomong. Udah langsung aja, kalau mau diskusi silakan. Iya. Cikerudut. Makanya dia Lanjut aja lah. kayak orang ketiduran, ya Allah. Iya ketiduran, banyak ngomong dia, jadi ketiduran. Maksudnya ketidurannya karena masuk di logikanya atau gimana, Bang Martua? Enggak baru Udah bangun. mabuk. Baru bangun. Oh, baru mabuk. Oh, baru Iya, Bang. kalau orang tadi ibu bilang saudara Kristen naik, ya kan? Nah, sekarang dikata-katain baru mabuk. Aduh. Oke lah, nggak apa-apa. Oh, lah. iya. Sorry. Lanjut, Bukan baru sorry. mabuk, baru masuk. Ya, silakan. Udah nenek-nenek pun gitu juga ngomong. Udah. Lanjut. Lanjut. Emosi kali. Bang Bang. Juma tadi kan ngomong, saya sopan, saya matikan mic-nya gitu, Bu. Bukan baru mabuk. Ya lanjut lah kalau nggak mabuk. Biasanya kan Oten suka mabuk. Lanjut. Ya, jadi maksud ibu, kami orang Kristen ini nggak beradab kayak gitu? Enggak, maksudnya orang Kristen itu tanpa minum pun mabuk. Makanya mereka nggak bisa membedakan mana Tuhan, mana hantu. Tanpa minuman mabuk, gimana kalau minum? Nah, Kan ngomongnya tadi kan. Aku kira mabuk. pertanyaan berikutnya nih Lanjut. Gurunda. Ini kan di dalam Al-Quran kan dijelaskan bahwa Nabi Isa pada saat itu kan ditanya sama orang ahli kitab ya. Iya, Sampai Maria menunjuk tanyakan kepada anak itu kan. iya. Ah, terus ini kan Nabi Isa kan waktu itu mengatakan, aku adalah seorang nabi dan aku diberikan kitab Injil. Nah ini yang jadi permasalahan yang biasa diputar-putar sama Oteni Gurunda nih. Iya. Ya kan? Nah, kitab yang dimaksud itu apakah dalam bentuk buku ataukah kitab itu memang ada pada diri kitab itu ada diri Isa itu sebenarnya atau gimana? Mohon pencerahan Gurunda, silakan. Iya. Kitab itu artinya ketetapan. Jadi ketika beliau Nabi Isa alaihissalam mengatakan bahwa inni abdullah ataniyal kitaba, artinya aku ini adalah hamba Allah yang diberikan ketetapan Allah kepadaku. Inni abdullah, aku ini hamba Allah. Ataniyal kitab, kitab yang dimaksudnya adalah ketetapan. Ketetapan Tuhan yang datang kepada Nabi Isa alaihissalam. Maka dia melanjutkan wa ja'alani nabiyan. Berarti ketetapan yang berupa wahyu yang diberikan kepadanya sehingga derajatnya terangkat menjadi seorang nabi. Ketetapan yang datang kepada Nabi Isa sama seperti ketetapan hukumnya yang datang kepada Nabi Muhammad. Pembedanya kemudian adalah ketika Nabi Muhammad SAW menerima wahyu, risalahnya adalah risalah terakhir yang harus dilanggengkan sampai detik-detik kiamat itu datang. Makanya Allah menjamin, nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Aku yang mewahyukan ketetapan-ketetapan ini kepadamu wahai Nabiku Muhammad, aku juga yang menjaganya. Kenapa? Karena tak ada lagi ketetapan setelahnya. Tak ada lagi nabi yang datang setelahnya, setelahmu. Maka aku yang menjamin, aku akan menjaga ketetapan-ketetapan itu. Tapi ketika kemudian ketetapan itu datang kepada Nabi Isa, ada jaminan nggak? Nggak ada. Kenapa? Karena
ketetapan yang muncul untuk Nabi Isa itu sifatnya kontemporer. Hanya pada masa itu saja. Nah, cakupannya ketika kemudian Allah mengatakan, aku yang mewahyukan, aku yang menjaga. Dari ritme pengajaran wahyu yang dari Nabi terlontar berupa lisan dari mulutnya kepada kuping para sahabat, di situ terjaga dengan baik. Mata rantai penyampaian itu terjaga dengan baik. Kenabian Rasulullah Muhammad SAW itu terjaga dengan baik. Bagaimana Rasulullah memberikan pendalaman Al-Quran kepada para sahabatnya, dihafalkan, dilisankan, dituliskan, dan seterusnya. Dijaga. Tapi apakah itu berlaku kepada Nabi Isa? Tidak. Makanya yang terjadi adalah para sahabat dan para murid. Sahabat Rasulullah mendengarkan Al-Quranul Karim, hafal. Selain itu, ditulis. Murid-murid Yesus mendengarkan firman, apakah dihafal? Tidak. Apakah dituliskan? Tidak juga. Jadi ketetapan yang datang kepada Nabi Isa alaihissalam itu berupa Alkitab, artinya ketetapan Tuhan. Ketetapan Tuhan. Nah, dibukukan enggak? Itu pertanyaannya. Dibukukan enggak? Pertanyaannya dua-duanya dibukukan. Yang satu murni. Buku kayak mana buku cuma? Kalau buku, yang satu buku kan murni. kertas kan? Kalau buku kan Yang kertas satu, ya. Yang satu tidak murni. Sama-sama dibukukan. Iya, Tapi yang buku satu itu kan murni, kertas isinya. yang satu tidak murni. Makanya Iya. Al-Quran mengatakan, lima talbisunal haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Di ayat lain Allah menerangkan apa? Fawailul lilladzina yaktubunal kitaba bi aydihim summa yaquluna hadza min indillah. Itu jelas itu. Jadi dibukukan. Apa Kan ini? saya ditanya. Saya tidak sedang berdebat dengan ente. Kalau Anda mau berdebat dengan saya, silakan. Saya tinggalkan kelas ini. Kita berdebat. Gimana? Kita berdiskusi. Kan begitu, saudara. Saya kan ditanya. Jadi tentang kitab ketetapan Tuhan yang datang kepada Nabi Muhammad dibukukan. Yang datang kepada Nabi Isa pun dibukukan. Tapi pola pembukuannya, fawailul lilladzina yaktubunal kitaba bi aydihim tsumma yaquluna hadza min indillah. Mari kita buktikan. Apakah Yesus pernah bertemu Lukas? Tidak. Apakah Yesus pernah bertemu dengan Markus? Tidak. Apakah Paulus pernah bertemu dengan Yesus? Tidak. Apakah Yesus yang mengajarkan buku Lukas, Markus, Matius, Yohanes, Filipi, Roma, Galatia, Efesus, Oi, Filemon, kawan, Paulus itu Simon. Tidak. Tidak. Apakah Paulus dibukukan? itu Dibukukan. Berarti yang diterangkan Al-Quran salah? Enggak. Paulus itu Betul. Simon. Paulus tapi nggak tahu kau sejarah Paulus kayak mana. Paulus itu Simon. Iya, Simon Petrus. Tanggung jawab kau, orang Katolik. Simon Petrus itu adalah Iya. Paulus. Murid Yesus itu. Coba kamu baca Galatia 2. Coba kamu baca Galatia. Coba kamu baca Galatia 2 nomor 8. Apakah Simon Petrus adalah Paulus? Baca di situ. Baca. Bro, buka dulu kertas. Jabat keberapa kertas dimunculkan? Siapa yang Saya pegang ulang. kertas? Saya Jabat ulang kedua, lagi. Akan Al-Quran agak abad ke-6. Kayak mana ya kawan ini? Apa masalahmu? Masalahmu apa? Ah, Masalahmu di mana? hah? Masalahnya? Iya. Ah. Masalahmu di mana? Saat kertas dimunculkan, berarti orang nggak tahu baca tulis. Ya kan Betul. gitu. Terus kan penjelasan saya tadi sinkron kan? Bahwa Itu dibukukan kau bilang. buku Lukas, Jabat Markus, keberapa Matius, dibukukan? Markus, Lukas, Matius, Roma, Galatia, Filipi, Padang, dan Memang. Pararang. Itu semuanya dibukukan, bukan? Sekarang permasalahannya adalah
mata rantai dari mulutnya Yesus kepada Lukas itu bisa Anda gambarkan secara Terus akurat. kau bilang nggak ada yang jumpa, yang Nggak bisa. kenal samanya. Tapi dibukukan. Berarti ketika dibukukan, maka yang kau buat terjadi pernyataan adalah nggak apa ada yang yang jumpa sama dijelaskan Yesus. Al-Quran. Itu maksudmu. Surah Al-Baqarah ayat 79. Jadi Simon Petrus- Fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba biaidihim thumma yaquluna hadza min indillah. Mereka melakukan penyelidikan sehingga apa yang terjadi? Mereka hanya menduga-duga, mereka hanya menghayal, mereka Jadi, hanya bermimpi, mereka Telitilah dulu hanya kau dapat ke berapa kertas berangan-angan. dijumpain. Angan-angan PD mereka, kertas itu di mana? dugaan mereka kemudian mereka tuliskan dalam sebuah buku. Kertas itu di mana?